kita harus berani tega untuk meninggalkan teman-teman kita yang memberi pengaruh negatif. Karena mereka ini gak pernah peduli akan hidup kita. Yang mereka pikirkan adalah dirinya sendiri. Kalau Anda tahu bahwa gak ada orang yang peduli memikirkan kita, kita harus memikirkan diri sendiri. Sebab kalau masa depanmu hancur, makin dirugikan dirimu sendiri. Yang kita perlu lakukan, berani tega tinggalkan mereka. Dan rendah hati untuk bergaul dengan orang-orang bijak. Karena kitab Amsal berkata, barang siapa bergaul dengan orang bijak, dia menjadi bijak. Barang siapa bergaul dengan orang bebal, dia akan menjadi malang. Yang ketiga, seorang sahabat sejati itu memberdaya Anda lebih maju, berkualitas, dan bukan menjadi lebih buruk. Seorang sahabat sejati itu dia bukan cuma meluangkan waktu, tapi tidak memberi nilai tambah. Yang dilakukan adalah dia bukan cuma hanya having fun, bersenang-senang, tapi dia bisa mengupgrade temannya. 1 Korintus pasal 15 ayat 33, janganlah kamu sesat. Bergaul yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Rupanya kebiasaan kita yang baik itu buruk, menjadi rusak, itu karena pergaulan yang buruk. Bukan problem yang merusak kebiasaan kita. Justru kadang-kadang problem membentuk kebiasaan kita lebih baik. Yang sombong jadi rendah hati, yang gegabah atau ceroboh jadi lebih bijaksana, bahkan yang boros jadi lebih hati-hati menggunakan uang. Bahkan problem juga membuat orang itu bisa kembali kepada jalan Tuhan dan sebagainya. Tapi yang merusak habit kita adalah pergaulan yang buruk. Yang menjadi pertanyaan, dari mana saya tahu apakah sahabat saya itu negatif atau positif? Gampang, dengan melihat apakah kebiasaan buruk kita makin bertambah atau kebiasaan buruk kita makin berkurang. Kalau hari ini kita makin ngomong kotor, kita makin sering sakiti orang, kita makin jauh dari Tuhan, kita makin sering jatuh dalam dosa. Kita bahkan tidak lagi sayang sama keluarga. Kita gak lagi achieve the target dalam pekerjaan kita. Saya bisa pastikan buat teman-teman kita ada teman-teman negatif. Namun sebaliknya, kalau hari ini perkataanmu berkualitas, kalau hari ini engkau makin sehat, mencapai target-targetmu dalam pekerjaan, engkau makin sayang sama keluarga, engkau makin dekat sama Tuhan dan berjalan dalam kebenaran, saya bisa pastikan buat teman-teman kita ada teman-teman positif. Karena orang di sebelah kita punya daya pindah yang cepat untuk memindahkan apa saja. Sebagai contoh, ada seorang anak kecil yang sudah hampir meranjak remaja, masih disuapin oleh babysitternya. Suatu kali di hari ulang tahun anak ini, dia duduk bersama dengan teman-teman yang seusia. Teman-teman makan sendiri, tidak ada yang suapin. Lalu dia langsung memberitahu kepada babysitternya untuk jauh-jauh, jangan lagi dia disuapin. Dan sejak hari itu, dia tidak lagi makan disuapin. Karena dia melihat teman-temannya yang dewasa, teman-temannya yang tidak disuapin, ternyata pergaulan itu memberikan percepatan. Dari yang masih kekanak-kanakan menjadi lebih dewasa. Hal yang sama, kalau kita hari ini sudah tidak punya lagi kasih, kita makin selfish. Kalau hari ini kita makin jebol, kita punya self-defense, penguasaan diri kita udah tidak ada lagi. Kalau kesabaran kita udah gak ada lagi, kebaikan, kesetiaan kita gak punya lagi, saya bisa pastikan buat teman-teman kita ada teman-teman negatif. Namun sebaliknya, kalau hari ini kasih kita bertambah-tambah, kita setia sama Tuhan dan keluarga, kita makin penuh kasih, penuh dengan kebaikan, sabar, punya penguasaan diri, kita makin lemah lembut, saya bisa pastikan buat teman-teman kita adalah teman-temannya positif. Itu sebabnya yang saya mau katakan adalah kita harus berani tega untuk meninggalkan teman-teman kita yang memberi pengaruh negatif. Karena mereka ini gak pernah peduli akan hidup kita. Yang mereka pikirkan adalah diri. Kalau Anda tahu bahwa gak ada orang yang pikirkan kita, kita harus memikirkan diri sendiri. Sebab kalau masa depanmu hancur, makin dirugikan dirimu sendiri. Yang gak tinggalkan mereka. Dan rendah hati untuk bergaul dengan orang-orang bijak. Karena kitab Amsal berkata, barang siapa bergaul dengan orang bijak, dia menjadi. Barang siapa bergaul dengan orang bebal, dia akan menjadi malang. Artinya orang ini orang ini masih bodoh. Karena bergaul dengan orang bijak, orang positif, dia jadi positif. Sama hal yang mungkin kita gak bijak, mungkin kita gak positif, kita masih jatuh dalam kesalahan yang sama. Yang kita lakukan, tinggalkan teman yang negatif, bergaul dengan teman positif. Maka cepat atau lambat akan memberikan percepatan dalam kehidupan kita. Sebagai contoh, dalam perumpamaan tentang 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta dalam Matius pasal 25. Di mana diceritakan ada satu orang tuan memiliki 3 orang hamba. Hamba yang pertama diberikan 5 talenta, hamba yang kedua diberikan 2 talenta, dan hamba yang terakhir diberikan 1 talenta. Masing-masing diberikan sesuai dengan kesanggupannya. Lalu tuan itu berangkat. Nah, kemudian hamba yang punya 5 talenta, dia coba menjalankannya dan mengembangkan, akhirnya menjadi 10 talenta. Hamba yang punya 1 menjalankan, dia gagal, dan kemudian dia
komplain, dia bersungut-sungut, dia ngomongin pemimpinnya, dia jelekin teman-temannya, dan akhirnya dia mengubur kemampuannya. Nah, hamba yang punya 2 talenta, dia ada di persimpangan jalan. Dia bingung mau bergaul dengan teman yang punya 1 talenta, yang ada di sebelah, atau dengan teman yang punya 5 talenta. Nah, untuk bergaul dengan teman yang punya 5, dia harus melewati beberapa barrier, beberapa line untuk bergaul dengan, dia harus melewati orang yang punya 3 talenta, 4 talenta, dan baru dia bisa bergaul dengan teman yang punya 5 talenta. Memang Alkitab tidak dikatakan ada yang punya 3 talenta, tapi pasti di dunia ini ada orang yang punya 3 talenta. Dan bird always fly with same feather. Burung selalu terbang dengan sejenisnya. Nggak mungkin Raja Wali bergaul sama bebek. Nggak mungkin ayam bergaul sama elang. Raja Wali akan bergaul dengan sejenisnya. Bebek akan bergaul dengan sejenisnya. Demikian orang yang punya 5 talenta pasti akan bergaul dengan punya 5 talenta. Orang yang punya 1 talenta akan bergaul dengan orang yang punya 1 talenta. Orang yang punya 2 talenta ini, dia coba ada persimpangan jalan, dia bingung mau bergaul dengan siapa. Padahal orang di sebelahnya punya suara lebih keras. Orang yang punya 1 talenta pasti akan menarik-narik. Dan kalau dia bergaul dengan orang yang punya 1 talenta, talenta tetap 2. Tapi tenggak, firman Tuhan berkata dalam Matius 25:17, hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga. Dan berlaba 2 talenta. Berbuat demikian juga, berbuat seperti hamba yang punya 5 talenta. Dan akhir talenta berkembang menjadi 4. Dari firman Tuhan ini sedang menginspirasi kita. It doesn't matter kita lahir dari keluarga miskin, tidak berada. Nggak ada masalah kita nggak fasih bicara. Nggak ada masalah kita nggak punya pendidikan tinggi. Nggak ada masalah mungkin kita nggak punya talenta banyak. Selama kita bergaul dengan orang-orang positif, maka kita yang nanti jadi something, yang zero jadi hero, yang minus jadi surplus, yang sampah menjadi berharga, menjadi berpengaruh ketika kita rendah hati untuk bergaul dengan orang-orang positif. Kita belajar yang keempat, seorang sahabat sejati mendorong sahabat yang mendekat ke Tuhan lebih daripada ke dirinya sendiri. Seorang sahabat sejati itu, dia bisa mendorong kita lebih dekat ke Tuhan dan bukan lebih dekat ke dia. Saya nggak ada salahnya kita bergaul dengan teman-teman kita di komsel, teman di gereja. Tapi jangan sampai kita bergaul sama mereka menyedot waktu kita habis, sehingga kita pulang kemalaman, tidak ada waktu dengan keluarga, atau waktu dengan Tuhan, bahkan beres-beres rumah, atau mempersiapkan untuk besok presentasi, pekerjaan, mengakibatkan kita begitu pulang saking larut malam. Karena cekakak-cekik sama teman-teman. Akhirnya kita mau kehilangan momentum untuk mendoakan anak, untuk bikin mesbah keluarga, untuk bergaul sama Tuhan. Dan kemudian kita istirahat. Besok paginya kita telat bangun, tergesa-gesa. Akhirnya kita ngomel sana ngomel sini. Ataupun kita di tempat pekerjaan, akhirnya kita gak bisa mempresentasikan dengan baik. Kita punya performance. Karena kita terlalu study malam, terlalu menghabiskan waktu sampai akhirnya lupa untuk waktu bagi diri sendiri, waktu bagi Tuhan, dan waktu bagi keluarga. Itu sebabnya penting kalau Anda tahu bahwa Anda punya keluarga, Anda punya Tuhan, Anda juga punya perlu waktu untuk istirahat bagi dirimu sendiri. Anda harus berani ngomong ketika waktu sudah larut malam, atau ketika jam komsel masih terus berlangsung, kita bisa akhiri, dan supaya kita bisa punya waktu yang seimbang bersama dengan Tuhan dan keluarga dan bahkan diri kita sendiri.